Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Maret 2023 merupakan pekan kedua Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri dan Maria Andreatea. Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah ini. Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan dan kesetiaan-Mu, dan menginginkan kami mendengarkan Putra-Mu terkasih, serta setia pada rencana-Mu, dan kelak menjadi ahli waris dalam kebahagiaan bersama-Mu. Sertailah kami semua dalam masa pertobatan ini, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Doronglah kami untuk melepas diri dari belenggu keduniawian yang menyesatkan. Ajarilah kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Pada akhirnya, kami akan disegarkan oleh rahmat pembaptisan yang pernah kami terima pada hari kebangkitan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 12 ayat 1 sampai dengan 4a. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dijadikannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1, ayat 8b sampai dengan 10. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semuanya ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17, ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut."
Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah Dia. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu Bapak dan Saudaraku terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kedua, 5 Maret 2023. Tadi kita menyimak bacaan pertama, bagaimana Abraham menerima panggilan dan taat pada rencana Allah, walaupun Abraham belum menangkap dengan persis detail bagaimana tugas dan panggilan Allah itu. Ini berbeda dengan Petrus, yang karena bahagia menjadi salah kaprah mengungkapkan kebahagiaannya itu. Kita dengar secara jelas dia mendahului rencana Allah dengan berinisiatif lain, menawarkan kepada Yesus untuk mendirikan 3 tenda, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Lalu apa sapaan Allah? Dengarkanlah Dia. Dengan indah, Timotius merumuskan makna dengarkanlah Dia menjadi sebuah makna panggilan perutusan dari Allah. Ia menulis, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Maka menjadi seorang Katolik, ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarga dengan seluruh pekerjaan dan karyanya, ada yang dipanggil untuk hidup menjadi imam, biarawan, biarawati, ada yang dipanggil juga untuk aktif membantu di paroki, wilayah, lingkungan, dan bahkan di masyarakat. Itu adalah karena kemurahan hati Allah. Kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Jadi bukan semata karena kita layak, karena kita hebat atau luar biasa atau bahkan lebih unggul dari yang lain. Maka bukan kepada inisiatif kita pribadi, tetapi berdasarkan pada rencana dan kasih Allah. Itulah 2 hal yang perlu kita garis bawahi pada hari ini. Bahwa tugas dan panggilan itu adalah dari kemurahan Allah dan itu karena rencananya. Apakah kita juga tanggap dengan panggilan dan rencananya dalam setiap peristiwa hidup kita? Apakah juga pada saat itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memahami maksud Yesus yang mengajak mereka pergi ke gunung yang tinggi, mendaki sampai pada saat mereka melihat kemuliaannya? Mengapa harus naik ke gunung? Pertanyaan ini mengingatkan sebuah pengalaman yang lucu tetapi sedikit serius mengenai renungan kita hari ini. Terjadi di sebuah kapel SMA beberapa tahun yang lalu, ada pertanyaan seorang muda berambut gondrong. Seusai bubar misa, kita duduk-duduk, dan kebetulan pada saat itu masa Prapaskah juga. Dia bertanya begini, "Om, kenapa sih kalau hanya untuk berdoa harus naik ke gunung?" Loh, memangnya kenapa kok kamu bertanya itu? Itu Om, tadi Romo membaca Injil, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke gunung untuk berdoa. Kan berdoa bisa di mana saja, Om. Di rumah bisa, di gereja, di mana saja bisa berdoa. Kenapa harus naik ke gunung? Saya pikir-pikir, nah iya ya, kenapa ya? Ini pertanyaan cukup simpel tetapi sedikit memeras pikiran. Lalu saya jawab, tadi kamu dengar tidak? Kalau 3 murid itu pada akhirnya sampai di atas tidak berdoa. Iya Om, mereka tertidur. Nah, mereka capek naik gunung dan tertidur. Saya mengatakan itu.
Tapi Om, kenapa harus capek-capek naik ke gunung? Wah, nanya lagi. Terus dia kejar. Akhirnya saya menjelaskan bahwa memang karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang sangat spesial. Dan itu hadiah istimewa kalau sampai di gunung. Apa tadi yang Romo bacakan? Melihat Yesus bercahaya. Iya, betul. Melihat Yesus bercahaya. Tapi kok murid yang lain gak diajak, Om ya? Kan itu bagus. Kalau semua diajak, ramai-ramai, dan melihat Yesus bercahaya. Waduh, ini bagaimana menjawab ini? Saya jadi kepikiran pada saat itu jika anak muda ini sudah membaca kisah yang sama pada Injil Matius dan Markus. Akan bertanya juga mengapa hanya Injil Lukas yang menceritakan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung untuk berdoa dan melihat kemuliaannya. Untungnya tidak bertanya. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, gunung menjadi sebuah tempat yang istimewa dalam kitab suci, di mana Allah bertemu, Allah berjumpa dan menyapa manusia. Dalam perjanjian lama, beberapa banyak kisah di mana gunung menjadi titik penting dalam keselamatan. Kita mengetahui kisah banjir besar yang membersihkan dunia, dan Bahtera Nuh mendarat di gunung Ararat. Dan di sana pula Nabi Nuh mempersembahkan kurban kepada Abraham. Ada lagi gunung Moria, di mana Abraham diminta Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Namun malaikat Tuhan mencegahnya dan Tuhan mengetahui ketaatan Abraham. Gunung Horeb, Tuhan pun menugaskan Musa untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Tuhan hadir berupa semak-semak yang tak habis terbakar. Dan juga kita tahu persis peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus juga terjadi di gunung. Termasuk pada Injil hari ini. Gunung Tabor, peristiwa transfigurasi, perubahan rupa Yesus yang sedemikian mengagumkan. Bagi kita yang diberi kesempatan mendaki Gunung Tabor, gunung itu cukup tinggi, berbatu-batu tetapi sekarang sudah bisa dengan mobil menuju ke atas. Di sana ada gereja basilika dan ada 3 kapel. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia untuk menggambarkan peristiwa ini. Kita pun diajak mendaki gunung untuk bersama-sama seluruh dari kita mendaki dan melihat kemuliaan Yesus. Serta mendengar pesan, dengarkanlah dia. Maka kalimat itulah yang mau sungguh dilekatkan, mau sungguh ditempel kepada kita semua pada hari ini. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, dalam masa Prapaskah ini sadar atau tidak, kita pun diajak oleh Yesus untuk kembali mendaki gunung. Kita sudah melihat Yesus berubah rupa, dimuliakan dalam terang yang mengagumkan, memberikan kita kenangan manis, kenangan yang diberikan Allah. Kita diperkenankan melihat kemuliaan putranya. Hari ini kita diminta untuk tidak terlena dengan berlama-lama dalam sebuah kemuliaan duniawi. Yesus mengajak kita turun bersama-sama. Kembali kepada kehidupan dan tugas-tugas kita sebagai jawaban panggilan hidup kita masing-masing. Kalimat itulah yang sungguh-sungguh dipesankan hari ini. Apakah dalam menjalani panggilan kita masing-masing selalu mengedepankan sikap mendengarkan, memahami dan taat pada rencananya? Apakah kita taat seperti Abraham yang mendengarkan panggilan Allah, mengikuti rencana Allah walau belum jelas detailnya? Maka mari kita syukuri rahmat panggilan masing-masing dan taat serta setia pada rencana Allah. Tidak setiap dari kita diberi rahmat yang sama rata satu sama lain. Sama seperti halnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari murid-murid yang lain. Namun, Tuhan selalu mengerjakan sesuatu untuk kita semua. Sesuai rencananya dalam hidup kita, dan tentu Dia tetap setia kepada kita umatnya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan hati kami, agar dapat mendengarkan, memahami, dan taat setia kepada panggilan-Mu. Kelak kami akan memandang wajah-Mu dengan sukacita, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.